Beliau berkata, sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqul, aku mendengar Sa'd bin Abi Waqqas berkata, inni la awwal rajulin ahraqa daman fi sabilillah azza wa jalla. Aku adalah yang menumpahkan darah Allah. Jadi saat Abi Waqqas mengatakan, saya adalah orang pertama yang pernah melukai seseorang sehingga keluar darahnya, tapi itu dilakukan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu manqabah manaqib keutamaan dari Sa'd bin Abi Waqqas, salah seorang as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang mula-mula masuk Islam dan termasuk asyraf mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin surga. Dan beliau termasuk 6 orang yang direkomendasikan oleh Umar menjelang wafatnya sebagai kandidat khalifah setelah beliau. Salah satu adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Artinya kalau Umar meninggal, salah satu dari 6 inilah yang paling pantas memimpin umat sebagai khalifah. Salah satunya adalah Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Di beliau adalah orang pertama yang menumpahkan darah fi sabilillah. Itu peristiwanya menurut sebagian ulama, kejadiannya di Makkah dulu, ketika kaum muslimin waktu itu masih minoritas dan sering mendapatkan perlakuan diskriminatif, bahkan intimidasi dari orang-orang kafir, sampai-sampai para sahabat dulu pada periode Mekah tidak berani sholat terang-terangan, sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang menyembunyikan keislamannya. Sehingga suatu ketika Sa'd bersama beberapa sahabat melakukan sholat, diketahui oleh orang-orang musyrikin dan mereka marah. Kemudian terjadilah pertengkaran sampai terjadi perkelahian. Dan saat itu Sa'd dapat melukai seorang muslim. Itulah kali pertama dia berkelahi dan melukai orang muslim gara-gara mengganggu kaum muslimin yang salat. Dan itu adalah darah yang tumpah fi sabilillah. Sebelum ada perang itu, pada periode Mekah belum ada perang. Allah belum mengizinkan terjadinya perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Baru nanti pada periode Mekah, pada periode Madinah, jihad atau perang itu diusahakan. Kemudian beliau mengatakan, wa inni la awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah. Dan aku adalah orang pertama yang melemparkan anak panah fi sabilillah. Di saat ini dikenal sebagai pemanah yang dulu. Jadi banyak kisah-kisah kepahlawanan beliau, keberanian beliau di dalam medan perang. Salah satu keahliannya adalah memanah. Dan beliau adalah orang pertama yang melemparkan anak panah itu di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam perang. Ini juga awaliyah, satu keutamaan kelebihan dari seorang sahabat Sa'd bin Abi Waqqas. Jadi di sini para ulama mengatakan apa yang disebutkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas yang seolah-olah beliau membanggakan dirinya di hadapan kaum muslimin. Sayalah orang pertama yang begini, sayalah orang yang pertama yang begitu. Seolah-olah di situ ada unsur tafakhur, membangga-banggakan. Jadi ini bukanlah dilakukan dengan motif kesombongan rupanya. Ketika sahabat bercerita kelebihan dirinya, itu sedikit pun tidak ada rasa sombong yang di mereka wujud dan seterusnya. Jadi yang disampaikan oleh Sa'd bin Abi Waqqas ini konteksnya itu adalah fi
Beliau itu adalah dalam rangka membela diri dan kehormatannya, karena beliau sedang dalam kondisi dituduh. Ada berbagai tuduhan yang datang dari orang-orang Kufah. Pada waktu beliau menjadi gubernur di sana, dia dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Tuduhan-tuduhan keji dari rakyat Irak itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga beliau ingin menyampaikan, tidak mungkin orang seperti saya yang sudah berjuang dalam agama disebutkan satu persatu melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian tuduhkan. Jadi pada saat kita dalam posisi tertuduh, ya, kita bisa menyampaikan itu supaya orang sadar dan tahu kalau kita tidak melakukan itu. Dan ini dibolehkan, tidak ada masalah. Jadi motifnya itu bukan dia ingin menyombongkan diri, tidak, tapi ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Kufah yang suka menuduh, suka menyebarkan berita-berita bohong terkait dengan sahabat Nabi yang mulia, supaya mereka selamat. Tujuannya itu, jangan sampai mereka hidup di dalam fitnah, di dalam menuduh, ya, tanpa bukti, dan mereka bersikukuh dengan itu, memegang prinsip itu, akhirnya mereka mendapatkan dosa dan mereka berbuat zalim. Apalagi ini yang menjadi target tuduhan mereka ini sahabat Nabi. Ya, seorang Muslim saja tidak boleh kita tuduh macam-macam. Kita ghibah, kita tuduh dia fitnah. Kalau dalam bahasa agama disebut buhtan. Ketika kita menuduh seseorang tidak seperti realitas yang sebenarnya, disebut dengan buhtan. Dosanya sangat besar. Seorang Muslim saja tidak boleh, apalagi sahabat. Apalagi ini bukan sahabat biasa, ini sahabat level atas. Kalau mengikuti klasifikasi Imam Al-Hakim An-Naisaburi bahwa sahabat itu punya 12 level. Ini level pertama, papan atas, sahabat papan atas. As-sabiqun al-awwalun, asyraful basyarin fil jannah, muhajirin, itu papan atas. Sahabat ahli perang Badar. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan sahabat biasa, bukan hidup sehari dua hari dengan Nabi, bukan ketemu dengan Rasulullah yang pergi, bukan hidup bersama Rasulullah, berjuang bersama Allah dalam setiap fase kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Ini sahabat level pertama, papan atas, yang punya keutamaan, yang karomah yang tidak bisa diabaikan. Maka beliau sampaikan supaya orang jangan zalim terhadap dirinya, yang kezaliman itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Sama seperti dulu Utsman bin Affan dituduh macam-macam oleh para pemberontak, sehingga terjadilah tragedi berdarah sampai beliau terbunuh. Itu Utsman menyebutkan kebaikan dirinya. Saya dulu nyumbang ini, kontribusi saya ini untuk Rasulullah masih. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan dia, bukan karena sombong, tapi supaya umat tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan siapa? Dengan seorang Utsman yang tidak mungkin berkhianat terhadap kaum muslimin. Begitu juga orang Kufah, mereka sedang berhadapan dengan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang tidak mungkin berkhianat terhadap kaum muslimin. Nah, jadi kita harus tahu konteksnya. Nah, kenapa sahabat itu tiba-tiba dia mengatakan akulah orang pertama yang begini, akulah orang pertama. Konteksnya adalah dia sedang membela dirinya dari segala tuduhan kezaliman dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan kemuliaan dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau bercerita, laqad ra'aytuni ahzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqa asy-syajari wal hudati hatta taqarrahat ashrafuna wa inna ahadana la yadhu kama tadhu asy-syatu wal ba'ir. Kata Sa'ad, aku dulu pernah mengalami perjuangan bersama Rasulullah. Aku berperang bersama para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat waktu itu bercerita, bernostalgia dia ketika zaman Rasulullah, bagaimana dia berjihad. Jadi peristiwanya dia cerita ini kapan? Waktu dia dituduh oleh orang Kufah. Pada saat itu dia sebagai gubernur di Kufah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dulu kami bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi
ketika sahabat makannya itu satu kurma, tapi kurmanya tidak boleh dikunyah. Satu kurma berbagi 3 orang, beberapa orang, satu kurma itu tidak boleh dikunyah. Hanya dihisap saja, mendapatkan manisnya rasa kurma, kemudian minum air. Kemudian kurma yang sudah dihisap itu diberikan kepada sahabat yang lain. Dia menghisap kurma itu saja, kemudian minum air, dan kurma itu sisanya diberikan kepada sahabat yang lain, minum air. Itulah cara mereka. Kurmanya tidak habis-habis, cuma dapat manisnya saja. Segitunya perjuangan Nabi. Baik, kalau kita bilang enak hidup zaman Rasulullah dan para sahabat, tiba-tiba orang dari Bani Asad di Kufah saja menuduh macam-macam, mengatakan bahwa aku ini tidak pandai melakukan sholat seperti sholat Rasulullah SAW. Jadi tuduhan itu adalah mereka mengatakan ini saat ini gubernur kami tidak pandai sholat. Jadi kalau saat tidak pandai sholat gimana jadi? Bagaimana dengan kita? Saat sekali bersaat tidak bisa sholat, tidak bagus sholatnya, tidak seperti sholat Rasulullah. Bagaimana? Jadi kan tuduhan yang serius nih Bapak. Menuduh sahabat Nabi yang paling berilmu, yang paling mengikuti sunnah Rasulullah, tiba-tiba dituduh dia tidak bagus sholatnya. Nah, itu tuduhan yang serius. Dan tuduhan itu disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar sebagai pimpinan tertinggi khalifah, datang orang-orang yang penuduh-penuduh ini. Ya. Karena memang waktu itu Irak, Kufah itu memang tempatnya fitnah. Banyak sekali fitnah bermunculan di sana. Kekacauan itu banyak terjadi di wilayah Kufah. Memang dari dulu dalam sejarah itu berani. Makanya dulu Ali bin Abi Thalib ketika berhadapan dengan Muawiyah, salah satu tantangan itu karena kebanyakan pasukan Ali itu dari Kufah, dari Irak. Irak ini susah diatur. Orang Irak ini keras, susah diatur. Dan loyalitasnya kepada pemimpin mereka itu sulit. Tidak seperti orang Syam. Ahlu Syam itu sangat taat, sangat patuh kepada pemimpin. Makanya Muawiyah itu diuntungkan. Basis kekuatan dia orang Syam. Orang Syam itu taat sekali, manut sekali. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib kerepotan, kewalahan menghadapi Muawiyah waktu itu. Dalam persengketaan waktu itu, perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Ali bersama kaum orang-orang Irak ini bermasalah. Sedangkan Muawiyah bersama orang Syam. Bahkan banyak sahabat Nabi dituduh, termasuk saat 15 kasusnya ini dengan orang Irak, dengan orang Kufah. Jadi disampaikanlah itu tuduhan itu kepada Umar bin Khattab. Mereka mengatakan Sa'ad tidak pandai sholat. Maka kemudian Bapak sekalian, sebagaimana disebut oleh Jabir bin Samurah dalam riwayat yang lain, orang-orang Kufah datang kepada Umar mengadu tentang Sa'ad. Akhirnya pengaduan itu diterima oleh Umar, karena Umar tidak ingin terjadi kekacauan dan sebagainya. Umar waktu itu berinisiatif untuk memberhentikan Sa'ad dari jabatannya dan digantikanlah dengan Ammar bin Yasir, diganti dengan orang lain yang juga pantas. Tapi sebelumnya Umar bin Khattab mengutus utusan untuk memastikan berita yang dia dengar dari orang-orang Kufah. Jadi terjadilah dialog antara utusan tadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Abu Ishaq, jadi Umar bertanya kepada Sa'ad, "Baik Abu Ishaq, inna haula." Abu Ishaq panggilan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. "Inna haula yasummun annaka la tuhsin tusalli." Mereka menyangka atau mereka menuduh bahwasanya engkau tidak pandai sholat. Bagaimana, apa jawaban wahai Sa'ad? Wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq mengatakan, Amma ana wallahi fa inni usalli bihi salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku demi Allah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku ini salat pemimpin, jadi imam, mengimami orang-orang Kufah jamaah. Dan aku salat di hadapan mereka seperti salatnya Rasulullah sallallahu
ada satu pun yang aku kurangi. Misalnya salat Isya dikatakan di rakaat pertama aku panjangkan. Nah, salat Isya itu ada 4 rakaat. Rakaat pertama ada membaca Fatihah dan membaca surah. Di rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek dari rakaat pertama. Wa ukhifu fil ukhrayain, dan di rakaat 3 dan 4 itu diringankan karena hanya membaca Fatihah saja. Di aku salat mengimami kaum muslimin salat seperti salatnya Rasulullah SAW, tidak ada kurang saja. Setelah mendengar pengakuan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar mengatakan, "Zaqallahu bika ya Abu Sa'ad." Aku menduga demikian tentang dirimu Abu Sa'ad. Artinya Umar lebih percaya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas daripada puluhan orang-orang beragama. Jadi dalam hal ini Umar bin Khattab tetap lebih percaya kepada Sa'ad bahwa dia adalah sahabat Nabi yang melakukan ibadah salat itu sesuai dengan petunjuk dari Nabi SAW. Tidak ada yang dia ubah, tidak ada yang dia kurangi, ya, dari tata cara salat Nabi SAW. Jadi tuduhan itu pun akhirnya terbantah. Sampai Sa'ad mengatakan, "Laqad khibtu wa khasirtu idzan wa dhalla 'amali." Jika aku tidak pandai salatku tidak sesuai dengan salat Rasulullah, sungguh aku akan merugi dan sungguh amalku akan sia-sia, kata Sa'ad. Tidak mungkin seorang Sa'ad merubah syariat, apalagi salat yang sangat penting yang merupakan tiang agama, dan mungkin dia merubahnya. Apabila itu dia lakukan, pasti dia akan menjadi orang yang paling rugi di dunia maupun di akhirat. Ternyata Bapak Ibu, tuduhan kepada Sa'ad ini bukan hanya itu saja. Banyak lagi tuduhan yang lain disebutkan di dalam sejarah, ya, tentang Sa'ad ini. Beliau pernah juga dituduh oleh seorang dari ahli Kufah bernama Abu Sa'ad. Abu Sa'ad mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika memimpin, dia tidak adil di dalam membagi-bagikan harta Baitul Mal kepada kaum muslimin. Dia tidak berbuat adil. Kemudian dia tidak ikut berperang fi sabilillah, dia hanya memutus putusan saja, dia tidak peduli kepada masalah jihad dan seterusnya. Jadi beliau pernah dituduh dengan beberapa macam tuduhan yang semua itu adalah kebohongan, dusta, ya. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal di dalam sirah kehidupannya, beliau dikenal dengan orang yang mustajab doa. Di doa-doa yang beliau panjatkan itu jarang sekali meleset. Kalau beliau sudah berdoa, selalu Allah ijabah, segera doa-doa dijawab. Karena Rasulullah dulu pernah mendoakan Sa'ad, seperti Nabi mengatakan, Allahumma saddid sahmahu wa ajib da'wah. Ya Allah, jadikanlah lemparan panahnya itu tepat sasaran. Rasulullah doakan supaya kalau dia mana selalu tepat sasaran. Wajib dakwah, dan jadikanlah dia orang yang senantiasa diijabah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu keutamaan Sa'ad ini dikenal oleh para sahabat sebagai orang yang mustajab doa. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Jadi ketika dia dituduh oleh Abu Sa'ad, pada saat itu yang menuduh ini pun tidak bertobat kepada Allah, dan tidak dia bersikukuh dengan tuduhannya itu untuk merusak nama baik dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka pada saat itu Sa'ad berdoa kepada Allah, ya, sebutkan di dalam riwayat ini, Allahumma in kana 'abduka hadza qama fa qala 'alayya kadiban wa zuran wa riya'an wa sum'atan fa'ami basara wa atil umrah wa atil fakhra wa a'rid lil fitan. Ya Allah, ya Tuhan, jika hamba-Mu ini Abu Sa'ad dia berdiri dan melapor mengadu pada khalifah tentang diri dan dia menuduhku dengan dusta,
Tuhan palsu, dan dia melakukan itu karena dia sum'ah, karena ingin mencari muka ataupun ingin mencari pengaruh di hadapan khalifah. Dan niatnya tidak baik. Seandainya itu niatnya fara'ul basara, maka butakanlah matanya. Wa atil umrah, panjangkan umur. Wa atil faqra, panjangkanlah kefakirannya, dan hadapkanlah dia dengan fitnah. Itu doa yang pernah dibacakan oleh Sa'ad terkait dengan orang yang bersikukuh dalam hubungannya terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, orang yang didoakan itu, ya, orang yang didoakan itu ternyata hidupnya susah, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Ya, tentu umur panjang ini takdir dari Allah, sebagaimana doa dari tadi juga takdir Allah. Panjang usianya, tapi usia yang panjang itu belum tentu berkah. Umurnya panjang dalam riwayat tersebut, hidupnya susah. Kalau umur panjang hidup senang, amalan nikmat. Ini umur panjang susah hidup panjang sepanjang usianya. Kemudian mata yang buta dibutakan oleh Allah. Dan yang paling parah ketika ya Musa'adah ini sudah tua dan rambutnya sudah putih sampai bulu-bulu matanya sudah putih semua. Ya ta'arad lil jawari yatalamasuhunna wa yaqbisuhunna fi. Jadi salah satu perilaku buruk dari orang tua ini terkena doanya saatnya. Dia pergi di jalan-jalan, dan kalau ada gadis yang lewat, dia goda gadis. Dia pegang, dia colek gadis. Kita bisa bayangkan ada orang tua yang sudah tua renta, yang seharusnya dia banyak itikaf di masjid. Orang soleh misalnya dan ahli ibadah, dan tobatlah kepada Allah. Ini tidak terjadi di jalan, adalah menunggu dan menggoda, mengganggu anak-anak gadis yang cewek-cewek dan digoda semua. Jadi kan